Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safri Irawan dengan NPM 230826012720. Hari ini saya akan merekam video dengan blog Bioethics and Humanity. Di sini saya akan bedah buku bagaimana bedah buku dengan judul How Doctors Think dengan penulisan Dr. Jerome Krugman tahun terbit 2007. Genrenya dengan non-fiksi, medis, psikologi klinis, dan humaniora kedokteran. Dan juga topik utama yang saya bicarakan di sini adalah cara berpikir dokter, kesalahan diagnosa, komunikasi klinis, bias kognitif dalam pengambilan keputusan medis. Pertama itu adalah pengantar. How Doctors Think merupakan buku yang ditulis berdasarkan pengalaman panjang penulis sebagai seorang dokter dan pendidik medis. Buku ini membahas bagaimana dokter berpikir dalam praktik klinis sehari-hari. Dan lebih penting lagi, bagaimana kesalahan dalam cara berpikir bisa berdampak besar terhadap diagnosis dan pengobatan pasien. Selanjutnya, penulis juga mengajak kita untuk mengalami proses kognitif di balik keputusan klinis, termasuk bias yang tak disadari, peran komunikasi, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik kedokteran. Kedua, itu ada ringkasan isi dan gagasan utama. Pertama itu ada kesalahan diagnostik bukan karena tidak tahu. Jadi banyak orang mengira dokter membuat kesalahan karena tidak tahu. Tapi kenyataannya seringkali kesalahan terjadi karena berpikir yang keliru, misalnya terlalu cepat menyimpulkan diagnosis sebelum mengevaluasi seluruh informasi, lalu tidak terbuka terhadap kemungkinan lain karena sudah yakin sejak awal. Krugman menyampaikan bahwa bagaimana cara berpikir adalah aspek yang harus dilatih dan disadari oleh setiap dokter. Selanjutnya ada bias dalam pengambilan keputusan. Ini adalah cara beberapa bias kognitif yang dibahas secara mendalam dalam buku ini. Pertama, anchoring bias, itu dia terpaku pada diagnosis awal dan enggak mempertimbangkan diagnosis lainnya. Contohnya, pasien nyeri dada langsung dianggap GERD, padahal karena sudah sering begitu, padahal ternyata infak miokard. Lanjut, yang kedua itu ada confirmation bias, hanya bukti yang mendukung diagnosis awal dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Yang ketiga ada availability bias, dokter lebih cenderung memilih diagnosis berdasarkan kasus yang paling segar diingatan. Lanjut, yang keempat ada effective error, itu maksudnya adalah emosi terhadap pasien yang mengaruhi keputusan. Misalnya pasien yang dianggap menyebalkan cenderung tidak diperiksa sedang pasien yang simpatik. C. Pentingnya komunikasi dengan pasien. Krugman ini dia menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah akar banyak kesalahan dari medis. Beberapa poin pentingnya itu seperti pasien perlu didengarkan secara aktif, bukan disela atau diarahkan. Yang kedua, cerita pasien adalah data penting, bukan gangguan pada alur berpikir dokter. Yang ketiga, kadang pasien sendiri yang menyampaikan diagnosis jika dokter cukup sabar untuk mendengarkannya. D. Waktu tekanan sistem dan kelelahan mental. Buku ini juga mengkritik sistem pelayanan kesehatan yang memaksa dokter untuk pertama, dia bekerja dengan waktu konsultasi dengan sangat singkat. Yang kedua, mengandalkan protokol cepat dan diagnosis berbasis data elektronik. Yang ketiga, tidak punya waktu untuk berpikir reflektif atau mendalami cerita pasien.
Intuisi versus analisis adalah dua sistem berpikir. Krugman mengacu pada teori dual proses, yaitu pertama sistem 1 cepat, intuitif, otomatis, dan dia ini sering digunakan untuk dokter yang sudah berpengalaman. Yang kedua itu ada sistem 2, yaitu lambat, analitik, logis, biasanya digunakan saat untuk kasus-kasus berat, rumit, dan tidak biasa. Keseimbangan antara intuisi dan analisis adalah kunci untuk pengambilan keputusan medis yang tepat. Yang ketiga itu ada nilai-nilai bioetika dan humaniora. Jadi buku ini mengandung banyak nilai-nilai penting dalam bioetika dan humaniora kedokteran, di antaranya autonomi pasien. Jadi autonomi pasien ini penting untuk menghargai suara pasien, bukan menilai atau mengabaikan keluhan hanya secara dianggap tidak cocok secara klinis. Yang B, beneficence dan non-maleficent. Jadi dokter tidak boleh membahayakan dengan keputusan yang sembrono atau asal-asalan, dan meluangkan waktu untuk berpikir dan mendengarkan justru bagian dari memberi manfaat. C, empati dan kemanusiaan. Jadi dokter harus menyadari bahwa pasien bukan hanya kumpulan gejala, tapi manusia dengan perasaan, ketakutan, dan harapan. D, keadilan dan anti stereotip. Jadi maksudnya banyak pasien salah diagnosis karena ras, gender, usia, atau latar belakang sosialnya. Dan buku ini juga mengajak dokter untuk menyadari bias tidak sadar, unconscious bias. Yang keempat itu ada relevansi untuk mahasiswa kedokteran. Jadi buku ini sangat penting untuk dibaca oleh mahasiswa kedokteran karena membuka mata tentang kompleksitas berpikir klinis. Yang kedua juga mengajarkan kita bahwa pengetahuan medis saja tidak cukup, dibutuhkan kesadaran diri, keterampilan, komunikasi, dan kepekaan etis. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk lebih rendah hati dalam proses belajar, karena bahkan dokter senior pun bisa salah. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya refleksi diri dan belajar dari kesalahan, bukan menyalahkan pasien atau rekan sejawat. Yang kelima itu ada kesimpulan dan pesan utama. Jadi buku How Doctors Think adalah panggilan untuk semua tenaga medis, baik sudah lama praktik, untuk memahami, baik yang masih belajar maupun yang sudah praktik, untuk memahami secara berpikir sendiri secara kritis. Lalu ada beberapa pesan kunci, yaitu pertama, dengarkan pasien, jangan terlalu cepat menyimpulkan, sadarilah bias pribadi, belajar dari kesalahan, jadilah dokter yang berpikir bukan sekadar menghafal. Yang keenam itu ada kutipan kunci. Jadi every doctor makes mistake, but not every doctor learns from them. Dan good thinking is not just about knowledge, but about how knowledge is applied under uncertainty, dari Jerome Krugman. Jadi buku ini juga dibuka dengan diskusi tentang jadi maksud dari buku ini adalah dia diskusi tentang seorang wanita berusia 30-an tahun yang menderita kram perut setiap hari dan penurunan berat badan yang serius, dan dia sudah mengunjungi hampir 30 dokter selama 15 tahun. Jadi ini ada beberapa kesalahan diagnosis dibuat sebelum akhirnya diketahui pasien ini menderita penyakit keliak. Baik, terus sekian dari saya tentang video ini. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.